ada jalan, ada ininya, lama sekali jalannya karena menunggu orang pensiun. Pada saat pensiun pegawai tetap 5 orang pokoknya. Kekurangan kan di sisi umpamanya di lapangan kurang 5 orang. Daripada kita ngerekrut orang lain, tenaga ahli daya lah yang sudah matang-matang kita jadiin. Dan itu udah berapa kali dijalankan. Tapi karena kebanyakan TAD yang ada posisinya 80 hingga 90%, kita sulit mengakomodir semuanya gitu. Kalau semuanya kita akomodir, ambruk perusahaan. Sementara yang jadi masalah adalah harga produksi yang di tempat kita kerja tidak pernah increase, tidak pernah meningkat. Harga tetap segitu. Bayangkan lebih dari 20 tahun harganya segitu. Nggak akan ada peningkatan kesejahteraan pegawai kalau harga produksi tetap segitu 20 tahun. Tapi Anda kalau bayangkan ya, sorry. Anda bayangkan korek ini dulu tahun 90 harganya berapa? 100 perak. Sekarang berapa? 2.000 atau 2.500 atau 3.000. Lebih. Ada yang 7.000. Ya, ada yang 7.000. Kenaikannya gila. Ya. Tapi kalau harga produksi kita tetap segitu aja, kita tinggal tunggu kapan kita mati. Jadi tidak ada peningkatan tuh. Tidak ada peningkatan. Nah, ditopang apa supaya bisa hidup? Akhirnya apa? Ada side bisnis dari perusahaan yang bisa membantu itu. Tapi itu bukan mandatori. Kalau bisnis yang mandatori bisa untung, maka itu perusahaan akan stabil. Nah, yang mandatori tidak untung, tapi yang secondary-nya itu menguntungkan. Pada saat jatuh pandemi, secondary turun, mandatori turun, hancur kita. Tapi kalau di dalam undang-undang, TAD itu kan berada di core bisnis tuh. Nah, ini yang sekarang Omnibus Law tidak mengenal mandatori dan ini repotnya. Padahal di Undang-Undang 13 ada clustering. Pekerjaan yang inti tidak boleh menggunakan ahli daya. Tapi sekarang Omnibus Law tidak mengatakan itu. Tapi efeknya siapapun yang bekerja akan mendapatkan pesangon walaupun dia di vendor kan dia ikatannya PKWT. Mungkin perlindungannya di situ. Tapi Omnibus Law juga tidak menolong pegawai tetap karena merubah jumlah pesangon pensiun. Dampaknya, nah, kebanyakan orang yang sudah bekerja dirugikan, tapi orang yang baru bekerja diuntungkan. Tidak juga diuntungkan, dia tidak tahu. Kenapa? Emang berapa sih harusnya besarnya? Oh segitu. Oh gue kan belum pernah kerja, biarin aja segitu. Jadi persepsi orang yang bekerja dengan orang yang belum bekerja sangat berbeda. Yang bekerja dirugikan, yang baru masuk fine aja, nggak ada masalah. Nah ini peluang yang seperti ini yang digunakan oleh manajemen regulator untuk merubah turunnya pesangon. Nah kalau bicara pekerja tuh, fresh graduate itu kan lulusan baru lulus itu tuh kan kadang-kadang mereka tidak tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan kan. Nah dari serikat pekerja yang ketum pimpin itu apakah ada tuh kayak edukasi, pelatihan, sosialisasi kepada tenaga ahli daya tentang hak-hak mereka atau fokus ke dalam serikat pekerjanya aja? Nah ini pada saat rekrut memang belum pernah ada serikat ikut turun tangan di dalam rekrutmen. Seharusnya perusahaan yang memiliki loyalitas terhadap kerjasama antar serikat pada saat mereka merekrut, kemudian ada pelatihan adaptasi, ya, orientasi harusnya dimasuki unsur serikat. Apa kegunaan serikat, fungsi dari serikat sebenarnya seperti apa, kemudian perannya serikat untuk apa, agak dijelaskan di situ sehingga orang-orang yang masuk di dalam rekrut dia akan masuk menjadi anggota. Nah, sangat berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri serikat bukan dari perusahaan. Serikat adalah organisasi non perusahaan, berdiri sendiri di luar. Mereka sudah membawa kartu anggota pada saat melamar kerja. Contoh saja di Inggris, di Finland atau di Eropa. Di Eropa itu pada saat melamar pekerjaan, rekrutmennya menanya,
apakah Anda anggota serikat anggota pekerja? serikat? Tidak. Kalau tidak, tolong daftar dulu serikat mana. Oh gitu. Nah, itu hebatnya. Sehingga apa? Pada saat masuk bekerja mereka udah punya perlindungan dengan kekuatan organisasi serikat masing-masing. Di kita kan enggak. Di kita di perusahaan dibentuklah serikat. Udah dibentuk boleh lebih dari 3, boleh lebih dari 5. Ini yang bermasalah ya. Jadi masalah sebenarnya. Padahal tujuan visi misinya sama, kesejahteraan buat pekerja. Betul. Sebenarnya kalau di satu perusahaan punya satu serikat aja, itu udah hebat. Kalau dia bisa sampai terus langgang bisa satu serikat aja, itu kekuatannya hebat. Dan bisa menjadi harga tawar ke manajemen. Bargaining point-nya cukup lumayan hebat. Ya contohnya perusahaan saya bekerja ini masih satu serikat. Itu hebat sekali. Karena kalau udah menjadi 2 atau menjadi 3, pemegang kekuasaan di pimpinan perusahaan sangat mudah menggoyang salah satu. SP ini setujunya ini, SP itu nih. SP ini beradu dong berarti. Ya, secara tidak langsung dia mengadu antar serikat. Itu yang semestinya manajemen nggak boleh lakukan itu. Harusnya oke, lo rembukan dulu lah bertiga. Kalau ada SP-nya 3, lo rembukan. Kalau udah rembukan, ayo kita bajang. Tapi itu menjadi takes time. Waktu yang lama itu. Akan menjadi lama untuk menyatukan suara di dalam beberapa kelompok organisasi. Kita tahu satu kelompok organisasi aja kadang-kadang membuat sebuah keputusan sulit. Apalagi 3, apalagi 5. Nah, yang menjadi manajemen enak-enak aja. Ya terserah lu. Semakin lama, semakin senang. Nah, itu yang stigmanya harus dirubah dan paradigma yang mengusung bahwa kekuatan SP itu bukan satu hal yang bagus, itu salah menurut saya. Padahal SP berjuang untuk kebaikan perusahaan juga, meningkatkan kesejahteraan karyawan, akhirnya apa? Berdampak kepada kinerja pegawai kepada perusahaan semakin tinggi. Kalau gajinya rendah ya dia malah biasa. Nah, Tum, kalau misalkan Ketum sudah keluar atau pensiun kan berarti meninggalkan si Perkasa ya. Nah, apakah ada keberatan tuh dalam hati Ketum selama ini memimpin? Mungkin Ketum katakan berhasil ya. Apakah ada keberatan tuh untuk meninggalkan serikat pekerja itu tuh? Buat saya nggak ada keberatan. Saya harus bisa ikhlas meninggalkan itu, dan saya harus bisa memberikan arahan-arahan di saat akhir. Karena nggak mungkin juga saya harus di situ terus. Kalau saya di situ terus, maka si Perkasa bukan Perkasa lagi. Si Loyo namanya. Makanya harus dibentuk orang-orang yang akan seimbang dengan pengurus sebelumnya. Ya memang pasti ada kekurangan, tapi proses itu akan ada. Dan dia harus belajar dan harus menciptakan inovasi-inovasi sehingga anggota menilai, wah ini akan sama nih sama Ketum yang lalu, sama pengurus yang lalu. Itu yang harus dijalankan. Selama ini kan gitu, Ketum kan selalu kayak menjadi tokoh ya. Karena beberapa kali Ketum pernah menurunkan direksi, pernah menurunkan manajemen di cabang lah atau di pusat lah. Itu kan menjadi suatu tenaga yang power yang sangat kuat kan di dalam serikat pekerja. Nah, apakah pengurus yang lain ada ketakutan tuh untuk kandidat ini tuh? Saya ini dulu ya. Saya coba coba koreksi dulu bahwa serikat itu bukan untuk menurunkan pejabat, untuk berseteru dengan pejabat untuk menurunkan si A, si B, si C, bukan. Pada intinya serikat itu menjaga stabilitas perusahaan, tentunya dengan apa? Menjaga kesejahteraan karyawan. Kalau kesejahteraan karyawan udah stabil, SP itu nggak ada gunanya sebenarnya. Duduk manis saja udah. Ada kasus baru kita kerja. Nggak ada kasus, organizing yang kita jalankan. Bukan berarti nggak kerja dan beban utang. Organizing terus. Jangan sampai mereka lengah, nggak mau ikut. Kalau nggak mau ikut organizing, itu akan membahayakan serikat juga. Akan turun kolektivitasnya serikatnya. Nah, apa yang Frendo bilang, saya itu kan pernah bukan cita-cita kita itu. Bukan sama sekali cita-cita. Tapi faktanya seperti itu kan. Karena ada kasus.
Iya, karena ada Iya. kasus itu. Karena ada kasus-kasus yang bisa mempengaruhi kesejahteraan karyawan menjadi turun, itulah kita bergerak. Tapi pada faktanya bisa menurunkan kan? Akhirnya ke situ. Iya. Akhirnya gini, saya kan jadi pengurus itu harus bisa menganalisa dan mengevaluasi. Karena itu berdampak buruk kepada perusahaan gitu ya? Ya, ini akan berdampak buruk ke perusahaan. Kalau berdampak buruk ke perusahaan, maka kesejahteraan karyawan pasti akan turun. Itu yang harus kita jaga. Walaupun manajemen bilang nggak mungkin akan turun, Pak. Jangan coba-coba Bapak meraih bintang sebegitu banyak, tapi satu pun nggak bisa kegenggam. Tapi harus kita pastikan dengan menghitung anggaran yang ada. Kalau Bapak gunakan anggaran yang tidak pada porsinya, akan mengakibatkan porsi-porsi anggaran yang ada akan turun. Contohnya adalah biaya SDM. Ini nggak akan tercipta bonus, Pak. Karena apa? Biaya kita naik 90%. Tinggi ya tuh. Nah, akhirnya apa? Keuntungannya turun drastis. Akhirnya apa? Kesejahteraan karyawan di akhir tahun biasanya mendapatkan bonus, mendapatkan ini, itu akan kecil dan tidak ada gitu. Nah, itu yang harusnya manajemen juga pada setiap membuat langkah-langkah yang mempengaruhi kepada kebijakan kesejahteraan karyawan harus bicara dengan serikat. Bukan berarti bikin kebijakan sendiri ya? Bukan berarti manajemen bilang ini kan koridornya gue, kewenangan gue gitu ya? Gue mau beli alat, gue mau beli, kok kenapa serikat harus ikut? Bukan itu maksudnya. Maksudnya pengaruhnya ada. Nah, pengaruhnya itu dinilai dari mana? Harus ada unit kerja yang menghitung itu. Unit kerjanya apa namanya? Apa tuh? Yang menghitung itu. Oh, ini bahaya, Pak. Risk management. Risk manajemennya dulu diserahkan. Pak, kalau mengeluarkan dana sebesar ini, pengaruhnya apa? Sini, Pak. Apa dampaknya? Kesejahteraan turun, Pak. Kita harus bicara sama serikat. Ayo kita bicara sama serikat. Apa pengeluaran ini besar untuk apa maksud ke depan? Memperbaiki alat-alat. Oke, perbaiki alat. Apakah nggak bisa separuhnya dulu? Agar keuntungan tetap stabil, terjaga. Kalau dia bilang nggak bisa, harus sekarang. Oh, nggak bisa. Kita harus jaga kesinambungan kesejahteraan karyawan. Kalau karyawan dibelakangin, kalau karyawan nggak kerja, emang dapat untung? Kan nggak kerja, nggak dapat untung juga. Akhirnya perusahaan yang akan lebih berbahaya. Nah, itu telah terjadi di kita. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada pengaruh ke kesejahteraan karyawan, kita akan bersuara keras. Karena kita udah bersepakat di PKB. Apapun keselangannya kita harus bicara dengan serikat pekerja. Nah, kalau misalkan memang itu alat itu harus dibenarkan tuh semuanya. Itu gimana tuh? Yaitu manajemen memang menghitung bahwa alat itu harus diperbaiki semuanya, tidak boleh nggak bisa setengah nih. Tentunya kan di dalam statement alat itu harus dibetulkan, harus ada datanya. Dari mana Bapak datanya alatnya harus betulkan? Dari lapangan atau Bapak ciptakan sendiri? Kalau Bapak ciptakan sendiri, berarti nggak dari perhitungan lapangan. Nah, unsur cabang, serikat pekerja di cabang juga harus berperan di situ. Harus menghitung juga ya? Alat-alat itu apa aja yang rusak? Ada ini. Loh, kok di pusat nyampenya ada 10 item, di cabang cuma 3. Nah, itu harus kita clear. Jadi nanti cabang-cabang menyuarakan, enggak, tuh ini masih bisa. Jadi kalau manajemen bilang nggak bisa, harus cari titik tengahnya. Faktanya harus ada. Data harus dikoleksi. Kita bicara kan harus pakai data. Ya, betul. Nah, Tom, Ketum berapa tahun sih Tom memimpin serikat pekerja ini tuh? Saya sudah 5 periode. 5 periode. Nah, ada nggak sih Tom hal-hal yang paling menyulitkan dalam memimpin serikat pekerja itu tuh? Di 5 periode itu tuh? Yang paling menyulitkan adalah menciptakan seorang ketum baru. Itu paling sulit. Jangankan di jajaran pusat, di jajaran cabang, di jajaran pusat aja agak kurang berani. Saya nggak berani. Kalau dia menyatakan nggak berani, jangan coba-coba menjadi ketum.
Kalau mau nekat, silakan. Saya dulu juga modalnya nekat dari ketum. Saya nggak punya modal apa-apa, biarin aja lah. Tapi memang